Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noverian Adi Darmawan, NPM 1913023018, Prodi Pendidikan Kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Gambarnya seperti di layar. Kemudian di dalam komponen gelombang elektromagnetik terdapat dua komponen, yaitu komponen energi listrik dan juga komponen magnetik, di mana medan listrik yang pada digambar dilambangkan dengan E selalu tegak lurus terhadap medan magnet yang digambar dilambangkan dengan B. Dan pada gambar di atas terlihat bahwa medan listrik sejajar dengan sumbu Y dan medan magnet sejajar dengan sumbu Z, yang keduanya menuju ke arah gelombang pada sumbu X. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan magnet dan listrik yang berisolasi dan merambat melewati ruang yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Radiasi elektromagnetik didefinisikan sebagai emisi dan transmisi energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dan radiasi tersebut bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon, dibedakan satu dengan lainnya oleh panjang gelombang yaitu X dan frekuensi yaitu Y. Nah, pada layar di atas adalah gambar susunan spektrum cahaya. Daerah dengan panjang gelombang terpanjang di dalam spektrum tersebut adalah panjang gelombang radio. Panjang gelombang radio yaitu sekitar 10⁻³ meter. Sedangkan daerah dengan panjang gelombang terpendek adalah pada gelombang sinar gamma yang memiliki panjang 10⁻12 meter. Kemudian daerah dengan energi paling tinggi dalam spektrum tersebut adalah pada gelombang sinar gamma dengan frekuensi tertinggi yaitu 10⁻20 Hz. Sedangkan daerah dengan energi paling rendah ada di daerah gelombang radio dengan frekuensi terendah yaitu 10⁻4 Hz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Widya Stuti, NPM 1913023034. Saya akan menjelaskan tentang sinar tampak. Jadi, berdasarkan gambar susunan spektrum cahaya, berada di manakah daerah sinar tampak? Cahaya dapat dipandang sebagai sumber energi. Dengan kata lain, cahaya merupakan bentuk energi yang ditransferkan. Nah, menurut Maxwell 1873, cahaya yang terlihat terdiri dari gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya dapat bergerak dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Berdasarkan susunan spektrum cahaya, sinar tampak yang memiliki daerah sempit dalam spektrum elektromagnetik antara 400 sampai 750 nanometer merupakan cahaya yang dapat terlihat oleh indera penglihatan manusia. Nah, sinar tampak tersusun dari berbagai macam warna yang berkesinambungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara spektrum kontinu dan spektrum diskontinu. Nah, cahaya itu tersusun dari berbagai macam warna yang berkesinambungan. Nah, seperti yang kita lihat pada pelangi. Warna-warna tersebut dapat dipisahkan apabila seberkas cahaya putih dilewatkan menembus sebuah gelas prisma. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat menjelaskan tentang fenomena adanya pelangi. Nah, demikian dengan cahaya putih yang berasal dari kawat filamen dalam sebuah bohlam yang dialiri listrik bertegangan tinggi. Apabila dilewatkan menembus sebuah gelas prisma, cahaya yang diteruskan dan ditangkap oleh sebuah film akan memperlihatkan susunan berbagai macam warna yang berkesinambungan seperti pelangi. Susunan yang berbagai macam warna yang berkesinambungan inilah yang disebut sebagai spektrum kontinu. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di atas. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang spektrum kontinu. Kemudian ada satu lagi, yaitu spektrum diskontinu. Spektrum diskontinu atau dapat disebut juga garis adalah spektrum yang dihasilkan tampak sebagai garis dan tidak berkesinambungan. Bila ke dalam bohlam dimasukkan suatu gas atau padatan garam yang mudah menguap, setelah bohlam dialiri listrik bertegangan tinggi dan dilewatkan menembus sebuah gelas prisma, cahaya yang ditangkap oleh sebuah film akan memperlihatkan garis-garis tipis berwarna yang dipisahkan oleh bagian-bagian gelap hitam antara garis satu dengan garis yang lainnya. Sehingga spektrum yang dihasilkan tampak sebagai garis dan tidak berkesinambungan. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di atas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara spektrum absorpsi dan spektrum emisi. Jadi, spektrum absorpsi adalah
spektrum yang diperoleh bila cahaya putih dilewatkan melalui uap atom. Nah, spektrum ini tampak sebagai garis-garis hitam di balik warna spektrum putih dan panjang gelombang yang diserap khas untuk spektrum atom. Yang kedua adalah spektrum emisi. Spektrum emisi adalah spektrum yang diperoleh dengan cara pemanasan atau eksitasi secara elektrik. Jadi, dalam keadaan tereksitasi atau memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu sehingga menghasilkan spektrum garis. Spektrum garis yang dihasilkan bersifat khas untuk setiap atom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen memperlihatkan 4 garis pada daerah tampak dengan panjang gelombang 410,1 nanometer, 434 nanometer, 486,1 nanometer, dan 656,2 nanometer. Nah, untuk gambar spektrum atom hidrogennya, seperti tampak di atas. Jadi, cahaya dengan panjang gelombang terpendek yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah lembayung atau violet dengan panjang gelombang 410,1 nanometer. Sedangkan cahaya dengan panjang gelombang terpanjang yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah warna merah dengan panjang gelombang 656,2 nanometer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wayanusi Octaviana, NPM 1913023016. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Balmer menjelaskan fenomena spektrum atom hidrogen pada daerah sinar tampak. Nah, pada tahun 1885, seorang ilmuwan bernama Balmer yang berasal dari Swiss dapat menunjukkan bahwa grafik hubungan antara frekuensi atau V dengan 1/N2 ternyata berupa garis lurus dengan mengikuti persamaan V sama dengan 8,2202 kali 10⁻14 di dalam kurung 1 min 4/N2 S dengan keterangan N sama dengan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Balmer juga meramalkan adanya sejumlah garis spektrum yang pada waktu itu belum ditemukan. Dalam kurun waktu 20 tahun, kemudian ditemukan beberapa garis lain di daerah ultraviolet yang ditemukan oleh Lyman, kemudian di daerah inframerah dekat yang diamati oleh Paschen, dan kemudian daerah inframerah yang diamati oleh Brackett, dan di daerah inframerah jauh yang diamati oleh Van. Yang kemudian garis-garis tersebut ternyata membentuk suatu deret yang ternyata mirip dengan deret Balmer. Deret baru tersebut selanjutnya diberi nama sesuai dengan penemuannya. Teori Bohr memungkinkan untuk menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Energi radiasi yang diserap oleh atom menyebabkan elektronnya berpindah dari orbit yang berenergi lebih rendah, yang bercirikan dengan N yang lebih besar. Sebaliknya, energi radiasi atau dalam bentuk foton dipancarkan bila elektron berpindah dari orbit yang berenergi lebih tinggi ke orbit yang berenergi lebih rendah. Perpindahan elektron terkuantisasi dari orbit satu ke orbit lainnya, analog dengan perpindahan bola tenis naik atau turun tangga. Bola tersebut dapat berada di atas anak tangga ke berapapun, namun tidak mungkin terletak di antara anak tangga. Perpindahan dari anak tangga yang lebih rendah ke anak tangga yang lebih tinggi adalah proses memerlukan energi. Sedangkan perpindahan anak tangga yang lebih tinggi ke anak tangga yang lebih rendah adalah proses melepaskan energi. Jumlah energi yang terlihat di dalam tiap jenis perubahan ditentukan oleh jarak antar anak tangga awal dan anak tangga akhir. Serupa dengan ini, jumlah energi yang diperlukan untuk memindahkan sebuah elektron dalam atom Bohr bergantung pada selisih tingkat energi keadaan awal dan keadaan akhir N⁻². Yang berikutnya adalah hasil analisis lanjut tentang bagaimana Ritz menggeneralisasi deret spektrum atom hidrogen menurut Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, dan Van. Hasil analisis lanjut yang dilakukan oleh Ritz ternyata menunjukkan adanya hubungan yang khas antara deret yang satu dengan deret yang lain. Ritz menyatakan dalam persamaan V rata-rata atau frekuensi rata-rata sama dengan 1/lambda
atau panjang gelombang sama dengan 109.678 cm pangkat min 1 kali dalam kurung 1 per N1 pangkat 2 dikurang 1 per N2 pangkat 2. Nah, dengan catatan bahwa 109.678 cm pangkat min 1 tersebut adalah tetapan Rydberg atau RH, dan N adalah bilangan bulat integer 1 di mana N2 lebih besar daripada N1. Kemudian ada hubungan antara N dengan deret yang disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada deret Lyman dengan N1 yaitu 1 dan N2 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian deret Balmer N1-nya adalah 2 dan N2 adalah 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan untuk deret pasien ada N1 sama dengan 3 dan N2 ada 4, 5, 6 dan seterusnya. Deret bracket ada N1-nya adalah 4, N2-nya adalah 5, 6, 7 dan seterusnya. Deret Van N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 6, 7, 8 dan seterusnya. Begitulah yang disebut sebagai bilangan bulat integer 1 dan N2 selalu lebih besar daripada N1. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah hubungan antara teori atom Bohr dengan spektrum atom hidrogen. Nah, tapi sebelum itu kita akan membahas teori sebelumnya yaitu teori atom dari Rutherford. Nah, sebelumnya Rutherford itu melakukan serangkaian percobaan yaitu penghamburan sinar alfa dengan cara menembakkan sinar alfa pada lempengan emas yang sangat tipis. Kemudian deteksi bagaimana reaksi dari sinar alfa tersebut dengan detecting screen di antara lempengan emas tersebut. Hasil percobaannya yaitu sebagian besar partikel alfa ternyata menembus lempeng logam tanpa pembelokan, yang artinya diteruskan. Kemudian sebagian kecil atau 1 dari 20.000 partikel alfa mengalami pembelokan, artinya dia menabrak sesuatu dong. Dan yang paling mengejutkan adalah hasil yang ketiga, yaitu ada yang terbalik sesuai dengan arah datangnya sinar, yaitu dia kembali lagi terpantulkan. Kemudian didapatkan sebuah model atom Rutherford yang seperti ini. Nah, menurut Rutherford yaitu atom terdiri dari suatu inti yang sangat kecil dan bermuatan positif. Seluruh massa atom terpusat pada inti. Sebagian besar atom merupakan ruang hampa. Dan yang kedua, elektron-elektron beredar mengelilingi inti pada jarak relatif sangat jauh, sehingga jumlah elektron yang beredar sama dengan muatan inti, sehingga atom bermuatan netral. Menurut Rutherford, gaya tarik inti terhadap elektron diimbangi oleh gaya sentrifugal yang dihasilkan dari gerakan putaran elektron mengelilingi inti. Bila kecepatan elektron mengelilingi inti besar, maka gaya sentrifugal yang akan semakin kuat, mengimbangi gaya tarik elektrostatika dari inti terhadap elektron. Dengan demikian, elektron tetap mengelilingi inti dan tidak jatuh ke inti. Tetapi menurut Maxwell, setiap partikel bermuatan listrik yang bergerak menurut lintasan lengkung, sebagian besar energi kinetiknya akan diubah menjadi energi radiasi, sehingga energi kinetik elektron akan berkurang terus-menerus, kecepatan elektron akan berkurang terus-menerus, dan akhirnya elektron akan jatuh ke inti. Inilah kelemahan model atom Rutherford, belum dapat menjelaskan kestabilan atom. Nah, walaupun hasil percobaan Rutherford ini yang terkait sinar alfa ini benar-benar menakjubkan, akan tetapi teori atomnya tidak dapat menjelaskan fenomena spektrum atom hidrogen. Bahkan model atomnya ditentang oleh ilmuwan penganut teori fisika klasik, disebabkan karena spektrum atom itu khas untuk setiap atom. Berdasarkan fenomena tersebut, muncul dugaan adanya hubungan mendasar antara spektrum atom dengan distribusi elektron di sekitar inti atom. Dari model atom Rutherford diketahui bahwa inti atom bersifat jauh lebih masif dibandingkan elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila, NPM 1913023024 dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang atom Bohr dengan hubungannya dengan struktur atom hidrogen. Di sini saya akan menguraikan postulat-postulat Bohr dalam rangka menjawab kelemahan teori atom Rutherford. Dalam model atom Bohr,
bertitik tolak pada model atom Rutherford dan teori atom kuantum Planck, dan didasarkan oleh berbagai postulat. Yang pertama, inti atom. Inti atom dianggap diam dan elektron bergerak melingkari dan mengelilingi inti atom. Yang kedua, lintasan yang diizinkan adalah lintasan di mana momentum sudut elektron merupakan kelipatan dari H/2π, di mana H merupakan tetapan Planck. Lintasan ini disebut dengan lintasan kuantum. Yang ketiga, karena momentum sudut elektron dengan massa m bergerak dengan kecepatan v dalam lintasan dan jari-jari MVR, maka n bilangan kuantum 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, karena momentum sudut suatu lintasan dibatasi, maka energi elektron dalam suatu lintasan adalah tertentu. Dalam keadaan dasar, selama elektron menempati suatu lintasan stasioner tertentu, elektron tidak menyerap ataupun melepaskan energi. Kemudian yang kelima, elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain. Perpindahan elektron dapat terjadi apabila elektron menyerap dan melepaskan energi sebesar selisih kedua lintasan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan menggambarkan modelnya. Nah, struktur atom berdasarkan teori atom Bohr menyertakan gagasan tentang gerakan elektron dalam orbit melingkar. Namun ia memasukkan syarat yang ketat. Tiap elektron dalam atom hidrogen hanya dapat menempati orbit tertentu karena tiap orbit memiliki energi tertentu. Energi yang berkaitan dengan gerakan elektron pada orbit yang diizinkan harus mempunyai nilai yang konstan atau terkuantisasi. Pancaran radiasi dari atom hidrogen berenergi dapat dihubungkan dengan jatuhnya elektron dan orbit berenergi tinggi ke orbit yang berenergi lebih rendah dan memberikan satu kuantum energi foton dalam bentuk cahaya. Kemudian menurut struktur atom berdasarkan teori Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi yang paling rendah adalah kulit elektron terletak paling dalam. Semakin keluar semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi tingkat energinya. Kemudian di sini ada model atom dari Bohr. Nah, model atom dari Bohr ini dijelaskan yaitu spektrum garis atom hidrogen. Nah, energi radiasi yang diserap oleh atom menyebabkan elektron berpindah dari orbit yang berenergi lebih rendah yang dicirikan dengan n yang lebih kecil ke orbit yang berenergi lebih tinggi yang dicirikan dengan n yang lebih besar. Nah, sebaliknya energi radiasi atau dalam bentuk foton dipancarkan bila elektron berpindah dari orbit yang berenergi lebih tinggi ke orbit yang berenergi lebih rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan Bohr yang mirip dengan persamaan Ricci. Nah, dapat diketahui bahwa energi N atau En sama dengan M dikali Z kuadrat dikali E pangkat 4 per 8 E0 kuadrat dikali N kuadrat dikali H kuadrat, di mana M sama dengan massa elektron, Z sama dengan nomor atom, E sama dengan muatan elektron, E0 sama dengan permitivitas ruang hampa, N sama dengan bilangan kuantum, dan H sama dengan konstanta Planck. Kemudian dari persamaan tersebut menggambarkan energi elektron yang terkuantisasi pada setiap lintasan stasioner. Setiap energi makin besar dengan naiknya harga N. Dengan demikian, semakin jauh dari inti atom, semakin besar pula energinya. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dihitung selisih energi jika elektron terjadi perpindahan elektron dari lintasan ke satu lintasan yang lain, di mana delta E sama dengan energi tingkat kedua dikurang dengan E1 atau energi tingkat pertama, yaitu delta E sama dengan M dikali Z kuadrat dikali E pangkat 4 per 8 E0 kuadrat dikali N2 kuadrat dikali H kuadrat dikurang dengan MZ kuadrat dikali E pangkat 4 per N dikali E0 kuadrat dikali N2 kuadrat dikali H kuadrat sama dengan delta E MZ kuadrat dikali E pangkat 4 per 8 E0 kuadrat dikali H kuadrat buka kurung dikali 1 per N2 kuadrat dikurang 1 per N1 kuadrat tutup kurung. Nah, dengan menggunakan persamaan tersebut, didapat persamaan Planck, yaitu V sama dengan 1 per lambda sama dengan MZ kuadrat dikali E pangkat 4 per 8 E0 kuadrat dikali C dikali H pangkat 3. Buka kurung 1 per N2 kuadrat dikurang 1 per N1 kuadrat tutup kurung.
Nah, apabila dicermati, ternyata persamaan tersebut identik dengan persamaan Ricci, yaitu 1/lambda sama dengan RH atau ketetapan Reinberg buka kurung dikali 1/n1 kuadrat dikurang 1/n2 kuadrat cm pangkat 1. Sehingga Bohr menetapkan tetapan Reinberg dapat dihitung secara teoritis sebesar 100.737,3 cm pangkat min 1. Dengan demikian, Bohr mampu mendemonstrasikan perhitungan-perhitungan yang cukup akurat terhadap fenomena garis-garis pada spektrum atom hidrogen. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dengan menunjukkan perhitungan bahwa transisi elektron menurut Bohr dapat menjelaskan fenomena spektrum atom dengan daerah sinar tampak dengan panjang gelombang 410,1 nanometer, 434 nanometer, 486,1 nanometer, dan 656,2 nanometer dengan menghubungkan dengan model atom Bohr. Nah, pada deret ini termasuk deret Balmer, yaitu cahaya tampak terjadi karena perpindahan elektron dari orbit-orbit N345 menuju N sama dengan 2. Dengan menggunakan perhitungan Balmer tadi, dengan memasukkan N sama dengan 3, yaitu rumusnya 1/lambda sama dengan tetapan Reinberg atau RH buka kurung 1/2 kuadrat min 1/n kuadrat tutup kurung. Kemudian panjang gelombang 1/lambda sama dengan, kita memasukkan tetapan Reinbergnya yaitu 1,067 kali 10 pangkat 7 m pangkat min 1 dikali dengan 1/2 pangkat 2 dikurang 1/3 pangkat 2 tutup kurung. Kemudian didapatkan hasil 1,0967 dikali 10 pangkat 7 m pangkat min 1 dikali dengan 0,1389. Nah, kemudian didapatkan hasil untuk panjang gelombang yaitu 1/0,1523 dikali 10 pangkat 7 m pangkat min 1, sehingga hasilnya 656 dikali 10 pangkat 7 m. Kemudian meter dijadikan nanometer sehingga hasilnya 656 nanometer. Nah, kemudian untuk tingkat energi ke-4, ke-5, dan ke-6 begitu pula caranya. Dengan menggunakan rumus 1/lambda sama dengan RH dikali 1/2 kuadrat min 1/n kuadrat tutup kurung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungannya dengan model atom Bohr. Dalam teori atom Bohr dapat dengan jelas menerangkan garis spektrum atom H. Cahaya akan diserap atau dipancarkan pada frekuensi tertentu yang khas sebagai akibat perpindahan elektron dari satu orbit ke orbit yang lain. Misalkan di dalam deret Balmer terjadi perpindahan elektron dari orbit-orbit N sama dengan 3, 4, 5 ke orbit N sama dengan 2.